Renungan Harian Katolik, Kamis 2 Juni 2022. Kesaksian yang cerdik. Doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Kesaksian yang cerdik. Oleh karena kesaksian tentang kebangkitan Kristus, Paulus ditangkap di kota Yerusalem dan diadili. Paulus menggunakan strategi memecah kekuatan untuk menghadapi massa yang hendak menangkap dan membunuh dia. Mereka sesungguhnya terdiri dari dua golongan, yaitu Saduki yang menolak adanya kebangkitan orang mati, dan Farisi yang mengakui adanya kebangkitan. Melihat keadaan demikian, Paulus menyatakan pendiriannya bahwa dia termasuk golongan Farisi. Maka dengan serta-merta ia mendapat dukungan dari golongan Farisi, sehingga terpecahlah kekuatan dua golongan yang tadinya terfokus ingin mengadili Paulus. Kini kekuatan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang keduanya kemudian berseteru mempertahankan pendiriannya. Perseteruan hebat yang sampai membuat kepala pasukan khawatir bila mereka menganiaya Paulus. Kecerdikan Paulus membuat dirinya bisa keluar dengan selamat dari situasi yang kritis itu. Seperti Paulus, kadang kita membutuhkan ide-ide yang cerdik dan cemerlang dalam menyelesaikan masalah agar tugas dari Tuhan dapat diselesaikan. Namun jalan yang digunakan tetap menjaga kejujuran, kebaikan, dan kebenaran Tuhan, bukan dengan cerdik penuh tipu daya yang selalu dilakukan iblis. Dengan melatih akal budi kita melalui bimbingan Roh Kudus, kita terhindar dari tindakan sembrono atau tidak hati-hati. Oleh karena itikat baik, Tuhan berkenan merestui jalan yang kita ambil dan menyertai kita. 2. Doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Ketika Yesus mendoakan para muridnya, ia menyatakan bahwa misi Bapa baginya akan dipercayakannya kepada para muridnya. Sebagai akibat penerusan misi oleh para muridnya itu, maka akan terbentuk kesatuan para murid, yaitu gereja Tuhan dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Dengan demikian, isi doa Yesus ini mencakup seluruh rencana kekal Allah sampai terwujud dalam karya Yesus di sepanjang sejarah gerejanya. Jadi, seluruh perjalanan misi dan kehidupan orang beriman diletakkan Yesus di dalam kerangka hubungan dan rencana kekal Bapa, rencana keselamatan, Putra, penggenapan rencana keselamatan, dan Roh Kudus, pengudusan gereja. Ada dua hal penting dalam doa ini. Pertama, misi perwataan Injil. Gereja hanya akan bertumbuh bila kita setia mewartakan kabar keselamatan dalam Kristus. Kedua, Yesus tidak saja menginginkan agar makin banyak orang diselamatkan karena percaya kepadanya. Ia juga menginginkan agar mereka menjadi satu. Kesatuan yang diinginkannya dari gerejanya bukan sekedar kesatuan yang lahiriah. Yang diinginkannya adalah kesatuan mesra seperti yang terdapat di dalam hubungan Yesus dan Bapa. Kesatuan merupakan kekuatan yang memelihara orang beriman untuk terus berkarya walau banyak mengalami rintangan. Dan akhirnya, semua manusia mengakui kebenaran Injil Kristus demi kemuliaan nama Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama saudara seiman mau bersatu di dalam naungan-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan untuk berkarya bersama, melakukan pelayanan, dan mewartakan Injil-Mu. Bimbinglah, berikanlah keteguhan hati, dan lindungilah kami dalam menjalankan tugas ini. Latihlah akal budi kami agar semakin cerdas dalam melaksanakan tugas dan mampu keluar dari situasi sulit. Amin.